tanya ya, Bu? Boleh. Nah, jadi Ibu udah berapa lama buka bisnis ikan ini? Dari 2020 kita baru buka toko. Kalau Udah 5 tahun berarti ya? kurang lebih segitu. Menurut Ibu kalau misalkan bisnis ikan ini menjanjikan nggak sih, Bu? Ya, insya Allah menjanjikan. Tantangan terbesar Ibu dalam membuka bisnis ikan ini apa ya, Bu? Ya ketika kita ngadepin ikan yang lagi sakit aja sih. Menurut Ibu merawat ikan-ikan ini tuh gampang atau sulit sih, Bu? Ya kalau bagi yang bisa menanganin sih gampang. Kalau bagi pemula sih, menurut pemula sih agak sulit. Kita boleh tahu nggak ya, Bu, ikan apa yang paling laris yang ada di sini? Kalau paling populer sih koki ya, masih paling populer. Oh, boleh lihat nggak ya, Bu? Itu tuh, yang itu. Ibu izin bertanya ya, Ya. untuk cara merawat tips dari ikan koki ini gimana ya? Sama cara ada nggak sih kayak apa namanya perawatan Perawatan khusus gitu. Iya. Kalau perawatan khusus sih tidak ada ya. Kita sih cara ngerawatnya yang penting pertama tuh filternya aja dibagusin. Kalau filternya kita cara pemasangannya udah pas, ikannya aman. Terus kalau untuk asal dari ikan koki ini dari mana? Kalau kita dari Jawa Timur. Ada juga sih dari sini. Paling ikan-ikan kecil. Kalau untuk koki kita dari Jawa Timur. Terus menurut Ibu untuk rating kesulitan merawat ikan ini tuh berapa dari 1 sampai 10? Ya 8 per 10. Ini untuk merawat ikan-ikan ini tuh kayak ada media khususnya gitu nggak sih, Bu? Kalau media khusus sih nggak ada ya, hampir semua ikan sama. Yang penting paling kita butuhin kapas paling utama, ya mesin pasti ya. Paling kayak batu-batu bioring, batu apung gitu aja sih. Oh, jadi semuanya sama gitu, nggak yang beda-beda? Semuanya sama medianya mah. Yang penting kita butuhin banyakin kapasnya aja. Ikannya ini namanya ikan apa, Ibu? Ini namanya koki oranda. Oh, Koki oranda. dia ini perkembang apa tuh cara merawatnya tuh susah gak, Bu? Bagi yang bisa ya gampang, tapi bagi pemula biasanya susah. Saya kalau biar dia dari kecil sampai besar itu berapa lama dia? Ya itu lama, kecuali kita di kolam bisa. Jadi dia berkembang biaknya lebih gampang gitu. Ada 5 bulanan apa baru bisa besar? Oh, lebih. Kalau harganya nih, Bu, dari yang ikan apa tadi namanya? Koki Ya, ikan koki yang kecil sama yang ikan besar tuh berapa? yang paling kecil 5.000, tergantung jenisnya sih. Kalau yang jenis panda atau oranda kan banyak jenisnya tuh. Kalau yang paling besar ini 90.000. 90.000. Start dari 5.000 sampai 90.000 ya? Ya, ada lagi yang 130. Oh. Tergantung size juga. Tergantung ukuran. Kalau yang kecilnya ini Ibu ada stoknya nggak ikannya? Ada. Oke, ada. Ya, Bu, saya pengen nanya, kalau ikan ini tuh ikannya namanya apa ya, jenis apa? Ini ikan moli. Ikan moli. Ini kan sedang apa namanya ada anakannya kan ya. Nah, kalau misalnya cara mengetahui apa namanya salah satu induk ikan itu sedang kayak hamil itu gimana ya? Biasanya dia kan emang perutnya gede semua. Cuma emang kalau lagi hamil gede banget gitu. Oh, dia Cuma kalau- terlihat lebih gede ya. Kalau yang laki biasanya dia ada siripnya gitu lebih panjang. Jadi kalau yang perempuan pasti habis semua gitu, gede semua sih perutnya. Nah, kalau misalkan salah satu ikan ini sedang hamil, apakah ada apa namanya tindakan khusus kayak misalnya dipisahkan dari akuarium ini atau dibiarkan dalam akuarium ini terus digabung dengan ikan-ikan lain? Ya bagusnya sih sebenarnya dipisah ya, karena ini kan kita ada tanaman jadi nggak masalah dicampur. Soalnya dia kalau nggak dipisah biasanya indukannya makan. Atau yang laki itu makanin anaknya. Jadi harus dipisah sebenarnya. Nah, kalau misalnya ikan anak-anak ini udah menetas, apakah ada perawatan khusus kayak apa namanya? Misalnya Vitamin. Sebenarnya sih nggak usah ya? Kalau kita biasanya kita pisahin aja di akuarium lain, kasih makan aja udah. Kecuali dia sakit, baru kita kasih obat. Oke, terima kasih. Ada yang buat memang pasar lokal, ada ekspor. Beli aja yuk.
Modalnya gede berapa buat mulai? Ikan itu justru yang punya duit 100.000 juga bisa memulai. Walaupun baru satu jenis doang itu. Iya, nggak masalah di satu jenis. Kalau kayak ini kan anaknya ini biasanya sampai 500 ekor. Anaknya Iya, 500 ekor? iya, 500 ekor. Ini bisa sampai 100 ekor. Ini juga ekspor ini, Banyak nggak? sikit. Iya. Dia mau katanya punya. Ini Iya. kalau yang ini bapak baru punya dua. Dulu banyak. Sekarang udah pada dijual. Karena dijual, kemudian yang kedua parameter air itu juga harus sesuai sama ikan. Parameter tuh gimana sih Pak? Parameter itu ukuran pH, ukuran TDS Harus gitu dicek ya. terus Ya, ya, enggak selalu. Dia untuk pembesaran beda pH, untuk yang ini beda pH gitu ya. Untuk breeding Ya. beda pH. Breeding itu coba buka di Google bahasa Inggris. Itu ya apa namanya? Pembiakan, ya budidaya. Breeding. Itu cara ngecek pH-nya gimana Pak? Ada alatnya, alat ukur. Ada alat ukur pH. Jadi berkala harus dicek pH-nya gitu ya. Iya, kalau untuk breeding tadi. Kalau enggak, kita untuk analisa alamnya itu kita lihat aja ikannya sehat berarti udah bisa. Tapi untuk dia bisa hidup belum tentu dia sehat gitu loh. Belum tentu dia bisa berkembang biak. Kalau di alam dia nyari tempat tuh sepanjang sungai itu beda pH, beda TDS tuh. Nanti dia waktu mau kawin ya, kasar nggak ya? Enggak. Ya, waktu mau menikah itu ikan, dia nyari tempat itu yang pH-nya itu cocok dengan pH dia ya. Nah, saya dulu diskus sebenarnya itunya. Belajarnya di ikan diskus. Diskus itu komunitasnya hampir setiap negara ada. Indonesia Asalnya juga ada. ada, Indonesia paling banyak itu komunitas ikan diskus. Sekarang di sini ada ikan diskusnya. Diskusnya lagi nggak ada lantaran parameter airnya itu nggak sesuai, nggak cocok sama dia. Jadi sebetulnya kira-kira kalau kita ditaruh di lingkungan yang kotor lah gitu, kumuh gitu ya, airnya kan bentar-bentar sakit, kemungkinan terburuk mati. Kayak Gitu. ini sepasang. Sepasang ya, Tapi belum sudah pernah menelor tapi belum pernah jadi. Itu jadi kenapa? walaupun telurnya 100 gitu tapi udah semuanya jadi ikan. Nggak semua, tergantung dia pembuahan. Dia ikan itu pembuahan di luar ya. Biologi ya jurusannya apa? Iya, biologi. Ah itu pasti paham itu. Biologi ikan tuh pembuahan luar. Iya. Jadi dia bertelur dulu dibuahin. Nah tergantung bagus apa enggak pembuahannya itu. pH air tuh bisa diubah nggak sih Pak? Bisa, iya, Gimana tuh, Pak? bisa. Coba lihat tuh menurunkan pH. pH itu ukuran apa? Ukuran apa itu? Coba, apa yang tahu? Asam. Ya betul, asam basa. Ya kan itu semakin tinggi basa sebagai itu kan asam basa. Itu ukuran pH itu. TDS itu zat kandungan yang terlalu di dalam zat padat yang terkandung di dalam air. Iya. Contohnya itu kapur, besi, apa gitu kan. Jadi semakin kecil itu nilai TDS-nya itu semakin soft dia. Gitu. Oh ini yang kecil-kecil itu namanya ikan apa? Ikan gapi, Kan gapi. ikan gapi. Iya, Masuk sini, masuk. Gapi di sebelah mana ya? Masih dibuka. Ini indukannya yang dicari tadi tuh. Ikannya serem. Indukannya yang mana? Serem. Serem ya karena dicari itu memang ya, Takut. kayak sesuai dari asalnya ya Afrika. Ya. Itu indukan yang mana tadi? Indukan yang bawah sana tadi tuh. Ini indukannya. Nah dia itu untuk mempercepat produksinya itu sebenarnya bukan nggak bisa alami, bisa juga. Cuman kalau alami itu kira-kira produksinya nggak maksimal lah ya. Nah dia suntik hormon. Suntik hormon. Ya disuntik hormon. Suntik hormon itu mungkin apa ya, suntik perangsang gitulah. Laki perempuan disuntik perangsang. Ya biar pembuahannya bagus, biar itunya maksimal gitu. Sama ini juga. Semakin sedikit ikannya, banyak penggemarnya, peminatnya Semakin itu mahal. semakin mahal gitu ya, semakin langka ikannya semakin mahal. Wah ini ATM saya gitu lah kira-kira.
nggak dijual ya? nggak dijual. Kemudian kan kita udah kemarin tuh udah kita uji coba breeding tadi, Ya. kemudian hasilnya bagus, nggak kita jual. Regulasinya begini, petani pengepul masuk ke eksportir. Berarti Bapak udah ekspor nih ya? Kita ekspor masih dulu pernah ekspor sendiri, cuma Ya. sekarang kita hanya ngesuk ke eksportir aja. Sebab ekspor itu butuh dana yang besar. Iya. Ya kalau ikan satu, iya kalau iya kemudian kan itu mungkin ya kontrak kerja juga kan harus bisa sekian, penuhin sekian gitu nah itunya. Saya awalnya hobi, kemudian saya sering berkunjung ke petani sama kayak begini. Saya praktek kerjakan, kemudian saya ikut seminar juga. Ikut Ya. klub-klub gitu nggak? Ikut. Komunitas itu ikut juga. Saling sharing ya? Ya saling sharing, termasuk kita kontes-kontes ikut. Nah, kemarin itu kontes. Ikannya diadu. Ikan itu kan gini, kalau burung itu keindahan suaranya yang kita nikmati. Kalau ikan itu dari pandangan mata lah bentuknya ya. Ya betul. Ya tambah sempurna, ya tambah ininya, siripnya harus sempurna, ekornya, bodinya gitu kan. Itu benar-benar perawatannya Ya. harus dijaga banget ya? Iya. Kan kalau misalkan ekspor itu kan jauh tuh ya Pak perjalanannya. Itu gimana sih kok biar ikannya nggak mati di Nah, jalan? itu benar itu. Jadi Kasih makan umpama, kasih makan pas dia nggak kasih makan, bahkan dipuasakan dulu. Oh, dipuasa. Itu ngindari dia nanti atau muntah atau buang kotoran di packing itu kan, airnya jadi keruh, kemudian jadi racun, amoniak tinggi jadi racun ikan bisa mati. Bedain cewek cowoknya ini gimana? Cewek cowok itu dia kalau sudah itu ya dari kelamin bisa kelihatan dia. Oh dia ada ini. Ada ikan itu. Kemudian dari bentuk body secara keseluruhan, bentuk kepala dia beda. Nah, hampir rata-rata setiap ikan itu hampir mayoritas ikan itu perbedaannya ya. Kalau laki itu kepalanya itu lebih tebal. Untuk jenis dia dengan jenis dia perbandingannya ya, jangan dengan jenis ikan lain. Jadi badannya lebih tebal gitu, kepalanya lebih tebal. Kalau lebih lancip itu biasanya cewek. Kemudian dia biasa kelihatan itunya. Kalau untuk yang ini dia orang lakinya dia tuh amal belakangnya itu dia bisa. Kenapa Pak ikan hias kebanyakan dari air tawar Pak? Sebenarnya bukan kebanyakan air tawar, air laut justru lebih banyak. Oh lebih banyak. Iya lebih banyak, bahkan lebih bagus air laut. Tapi di pasaran kan banyak air tawar ya? Cuman memang itu kalau air laut itu harus punya pengetahuan khusus untuk melihara itu. Dia kan harus kadar garamnya apa gitu kan, perawatannya itu relatif lebih susah. Bapak di sini budidaya? Ya budidaya cuma nggak bisa di sini, di rumah. Oh di rumah. Nah, sebab dia kan kalau di sini orang terlalu banyak itu terganggu. Dulu sempat ada ikan-ikan pelarangan yang dilarang gitu kan, ada. Kayak jenis spatula itu kan udah dilarang. Kenapa dilarang? Kalau dia itu kadang-kadang nanti orang melihara, kemudian dia bosan, dia lempar ke kali, habitat aslinya itu bakal habis. Lantaran predator kan dia. Iya dimakan ya? Dimakan ya. Jadi ikan kita aslinya itu habis, malah ikan yang berkembang itu ikan yang dari luar gitu. Nah itu makanya banyak dilarang. Merusak ekosistem Ya, ya? merusak ekosistem. Kalaupun ada, mungkin sekarang itu harus pakai izin khusus. Iya. Jadi terdata gitu loh. Marketingnya itu gimana? Packing. Iya. Air, kemudian pakai oksigen, itu oksigen kayak gitu. Yang mesin oksigen itu ya? Ya, diisi oksigen, diisi air, diisi oksigen gitu ya. Kemudian di packing yang bagus. Biasanya kalau pengiriman melebihi dari 4 hari atau 5 hari, umpama dia singgah dulu Singapura, Ya. transfer Singapura, nanti transfer di Singapura dia ganti lagi air, ganti lagi oksigen, baru dikirim kembali. Umpama kirimnya jauh, umpama ke Trinidad atau kemana gitu kan. Pemberhentian itu akhirnya diganti. Iya diganti, tergantung kalau masih kualitasnya airnya bagus dia nggak diganti. Tapi rata-rata sih kalau udah sampai 4 hari 5 hari itu udah nggak bagus. Wadah biasanya packing itu pakai apa, Pak? Pakai plastik. Oh tetap plastik ya? Ya plastik tapi yang memang kualitas bagus ya. Iya. Barcode. Tadi HP lu iya. aman nggak? Bener. Iya, tadinya ini temennya ada. Di mana? Apa tadi bilang? Itu tambah gede tambah itu ntar. Gemuk. Jadi kenapa harganya mahal gitu? Kenapa harganya mahal? Jadi ikan itu ada kelainan genetik. Sarunya warna hitam dia jadi platinum.
Nah itu juga itu. Nah ini yang jenis itu platinum. Nah ada lagi dia short body. Seharusnya panjang, tapi dia pendek. Ini dia nih. Itu ada yang short body. Coba di Google lihat ikan short body itu ikan kelainan genetik gitu kan ada itu. Nah itu ada memang jenis di ikan itu gitu karena yang penting dia kalau short body itu yang penting dia punya anatomi sempurna. Kan ada pendek tapi cacat. Nah itu mungkin enggak. Nah, dia pendek yang dikatakan short body itu dia pendek tapi punya anatomi yang lengkap. Nah siripnya ada, ekornya ada, ininya ada. Gitu. Dengan ukuran itu ikan yang lain ini ya ikan yang normalnya itu dia. Itu saya jual 20 sampai 15.000, 20, 25.000. Itu yang normal, yang enggak normalnya 7 juta. 7 juta. Pertama awal masuk kemarin itu 250.000 satu. Ya, Sekarang tau nggak harganya? berapa? 2.000 rupiah. Guys. Kopi 2.000. Ya. juga pelihara gapi Asli ya. Beli. Gapi juga ada yang mahal. Nih. Coba lihat. Lagi. Ikan gapi yang mahal. Berarti ini ikan-ikan dijual atau enggak nih Pak? Nah, ini saya mau buat indukan dulu. Oh, jadi nggak dijual ini? Nggak dijual dulu, saya gedein dulu, makan diumpetin di sini. Iya. Dia dari satu indukan itu ada 2 jenis. Ada yang BJD, BJD itu apa Pak? Blue Jack Dimensi, bahasa Inggris ya nanti itu. Ada EBJD, Electric Blue Jack Dimensi itu dia. Jadi kalau kena cahaya itu kayak ada pantulan gitu dia. Ini yang BJD atau BJD? EBJD. Ya, dia lebih cerah, lebih terang. itu kalau yang nggak beli biasanya bapak dapatnya dari mana? Dari petani. Oh, petani? Ya, dari Dikasih petani. jadi? Beli kita. Oh, beli tetap. Beli dari petani, kita besarin, pembesaran jual. Pembesaran jual. Berarti yang dalam tadi juga? Ya, termasuk tadi itu. Cuman kalau umpama saya punya indukan sendiri ya, kira-kira produksi saya udah mencukupin, mungkin saya nggak beli, malah kan saya jual. Iya. Kita ada masa kalau orang itu mungkin masa apa ya? Kalau orang manopos ya kalau manusia ya. Oh iya. Ikan juga ada begitu. Jadi berkurang produksinya. Usianya tambah itu tambah secara kuantitas itu berkurang. Ya, jadi kan dia butuh gimana ikan hias itu bukan hanya sekedar hidup ikannya. Perlu perawatan, perlu apa, sehat kan gitu ya. Jadi quantity and quality. Menurut Bapak tips gimana sih biar ikannya tuh bertahan hidupnya lama gitu loh, biar awet gitu gimana Pak? Ya itu harus itu sehat. Sehat ya? Ya, harus sehat ikannya, lingkungan yang sehat gitu kan. Lingkungan itu airnya berarti. Iya. Airnya sehat, nggak ada apa namanya itu kalau yang bercampur-campur kimia itu apa namanya? Terkontaminasi. Bukan kayak air Ciliwung itu apa maksudnya? Udah tercemar gitu ya, udah tercemar, udah apa gitu, itu kan nggak bagus juga gitu. Jadi ikan-ikan juga itu memang ada yang kuat, ada yang enggak gitu kan. Kayak lele itu dia mungkin dia sukanya memang di lumpur. Yang kotor-kotor ya. Kotor. Jadi dari ikan itu ada yang punya pigmen sendiri, ada yang disuntik gitu. Ya, bukan disuntik ya. Jadi dirangsang biar itu biar maksimal. Biar maksimal. Indukannya juga beda warna? Atau gimana? Beda warna. Itu dari satu itu bisa macam-macam itu. Nah awalnya itu memang bukan orang Indonesia. Pertama itu masuk ke Indonesia itu 250.000 satu. Sekarang 2.000. Berapa persennya itu udah. Kemudian yang kedua, dia cara breedingnya itu lebih mudah. Taruh di kolam banyak gitu kan, mudah. Jadi nggak berat. Kawinnya itu harus yang sama warnanya apa? Enggak juga. Kalau hijau campur kuning jadi Iya. Merah campur biru jadi ungu gitu. Iya. Gitu beneran. Jadi enggak. Jadi merah sama biru itu nanti anaknya ada yang merah, ada yang biru. Terus warna barunya dari mana Pak? Warna barunya harus itu lagi yang tadi itu dia. bukan syuting makanan khusus itu. Bukan makan, dia udah tingkat tinggi lah. Tingkat sekolah itu udah rekayasa genetik. Oke, makasih ya Pak. Ya. Informasinya sangat berharga Pak. Ya, Makasih ya semoga Pak. sukses semuanya. Makasih Pak, Ya, amin. bermanfaat. Juga makin Lari. Lari.